Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus salihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, bersyukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat kesempatan kita diberikan hidup di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan setiap amal kebaikan kita tercatat sebagai amal solih dan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ibadah-ibadah kita itu mampu untuk menghapus segala salah dan dosa kita. Dan kelak di akhir puasa ini kita tergolong sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saudara insan mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Ia dikenal dengan perintah berpuasa selama 1 bulan penuh. Namun kemuliaannya bertambah lagi tingkat derajatnya karena di dalamnya telah diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan juga kita kenal sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran, di mana dimanapun berada dibacakan ayat-ayat Al-Quran, di musola, di masjid, di sekolah, di semua tempat orang-orang berbondong-bondong untuk kemudian membaca Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yakni di bulan suci Ramadan ini kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa 1 bulan penuh. Dan itulah kenapa Ramadan kemudian disebut sebagai bulan yang istimewa. Dan menjadi semakin istimewa dikarenakan saat itu diturunkan pula Al-Quran di dalamnya. Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, maka derajatnya naik lagi statusnya. Dan menariknya, segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, maka berkah Al-Quran itu menyertainya kepada siapapun itu, entah itu kepada waktu, kepada tempat, atau kepada apapun yang berkaitan dengan Al-Quran. Kita ingat bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di suatu malam yang karena Al-Quran diturunkan di suatu malam itu kemudian dinaikkan derajatnya menjadi malam Lailatul Qadar yang kebaikannya melebihi dari beribadah 1000 bulan lamanya. Di dalam surah Al-Qadr ayat 1-3 Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh Allah telah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Maka apakah engkau tahu malam Al-Qadar itu? Ayat ketiga kemudian, Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam Al-Qadar yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi ketika malam itu kita beribadah kepada Allah, pahalanya, nilainya lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Sholat 2 rakaat pahalanya lebih baik dari 1000 bulan kita
sholat 2 rakaat tersebut secara terus menerus. Kemudian sahabat insan mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barokah Al-Qur'an atau rahasia Al-Qur'an yaitu salah satunya yaitu ketika Al-Qur'an diturunkan di hari Jumat, maka hari Jumat tersebut menjadi sayyidul ayyam, menjadi penghulu dari hari-hari yang terbaik. Selain malam, kemudian bulannya diturunkan Al-Quran, bulan Ramadan, derajatnya juga naik, tidak hanya tentang puasa tetapi juga tentang diturunkannya Al-Quran. Selain itu, sahabat insan mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril kemudian menjadi sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat. Derajatnya naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan Al-Quran itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul anbiya wal mursalin wa khatimul anbiya, menjadi penghulu, pemimpin para nabi dan rasul serta penutup para nabi dan rasul. Selain itu sahabat insan mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan di kota Mekah. Maka kota Mekah yang dahulunya masyhur dengan Baitullah Ka'bah lebih istimewa lagi karena di tempat itu Al-Quran diturunkan menjadi kota Makkatul Mukarramah. Selain kota Mekah, Al-Quran juga diturunkan di kota Madinah. Maka Madinah yang awalnya dulu bernama Yasrib, setelah Al-Quran diturunkan berganti nama menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang selalu dicerahkan, diberkahi dengan Al-Quran. Sahabat insan mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita banyak menemui anak-anak kita yang berusia 7, 8, 9 yang sudah hafal Al-Quran. Berkahnya tidak hanya kepada anak itu, tetapi juga keluarganya dimuliakan karena Al-Quran. Atau seorang ayah yang kemudian bisa menghafal Al-Quran, maka kemuliaan tidak hanya terhadap ayah itu, tetapi juga kepada seluruh keluarganya. Suatu tempat menjadi tempat menghafal Al-Quran, maka di tempat itu yang melingkupinya juga menjadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas bagi petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang haram dan yang halal. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dan Allah naikkan derajat kita menjadi orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sampai sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.